Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menelisik kembali tentang hegemoni Barat, yang mana pada akhir-akhir ini menghegemoni Islam, menilai Islam adalah agama radikal, terlebih sejak terjadinya pengeboman Menara Kembar WTC pada 11 September 2001 yang lalu, di mana Islam saat itu dan sampai saat ini itu sering diberi label bahwa Islam adalah radikal. Maka kesempatan pada pagi hari ini saya mencoba mengulas tema tentang Islam radikalis dalam menggugat hegemoni Barat terhadap Islam Indonesia dalam mewujudkan masyarakat martabat di era global. Kita ketahui bersama bahwa hegemoni adalah upaya untuk mendominasi sekelompok orang atau masyarakat melalui upaya non-fisik atau kekerasan umum, namun efektif dalam mengontrol. Artinya bahwa dalam hegemoni, kelompok yang menguasai memaksa kelompok lainnya untuk menerima ideologi, pendapat dan pandangannya sesuai atau tidak sesuai. Inilah upaya yang dilakukan oleh Barat dalam melakukan percepatan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang dengan semboyan liberty, kebebasan, equality, persamaan, dan fraternity, persaudaraan. Upaya ini sangatlah jitu. Puncaknya pada Renaissance abad ke-15 dan ke-16, di mana semula Barat mengacu di bawah kekuasaan dunia Islam dalam tanda kutip, berbalik menguasai dan mengadakan ekspansi lebih luas ke wilayah-wilayah Islam. Walaupun lambat, tetapi pasti apa yang dilakukan oleh Barat tersebut, sehingga mampu mempengaruhi dan mewarnai kehidupan masyarakat Islam tak terkecuali Indonesia. Dan pada akhirnya semua bidang hukum, bank, perusahaan maupun media elektronik lainnya dengan menyuguhkan sinetron yang penuh syarat dengan dekadensi moral, mengkondisikan generasi Islam agar meremehkan agama dan tanah air, westernisasi, dan bahkan menipu kaum intelektual muslim, menggambarkan Islam secara sempit, baik di bidang akidah, bidang ibadah, tak terkecuali bidang akhlak, serta menambahkan ritual-ritual mistik, khurafat, formalitas dan formalitas keagamaan yang tidak bermakna dan dikuasai. Dampak hegemoni yang foreign kultur tersebut mengundang beragam respon. Ada yang frontal reaksioner dan ada yang kompromistis, sehingga memunculkan gerakan-gerakan radikal, yaitu sebuah paham atau aliran yang sering berpandangan kolot, bertindak dengan menggunakan kekerasan
dan bersifat ekstrim untuk merealisasikan cita-citanya dengan menghancurkan segala yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan ajaran yang diyakininya. Hal ini bisa dilihat pada tataran atau perkembangan sekarang, di mana hasil penelitian seperti yang dilakukan oleh Setara Institute terhadap pelajar di Jakarta dan di Bandung tahun 2015, di mana hasil penelitian ini menyatakan bahwa 16,9% bahwa menganggap ISIS adalah pejuang dan pendiri negara Islam. Tak terkecuali itu, penelitian Wahid Foundation pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 11,5 juta dari 150 juta Muslim Indonesia berpotensi bertindak radikal, dan 600.000 orang pernah terlibat. Hal ini penelitian di antara Setara Institute dan Wahid Foundation pun dikuatkan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau yang sering disingkat dengan LAKIP, yang mana merilis sebanyak 48,9% peserta didik di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal. Berangkat dari berbagai kasus ini, dari penelitian ini menunjukkan bahwa isu radikalisme masih perlu ditangani dengan serius dan masih perlu diupayakan jalan keluarnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menggugat hegemoni Barat terhadap Islam Indonesia. Sejalan dengan semakin modernnya dan semakin berkembangnya masyarakat yang semakin maju, semakin banyaknya nilai-nilai baru dan berkembang, serta hadirnya berbagai bentuk sosial lainnya, konflik telah menjadi suatu kenyataan. Konflik semakin tidak bisa dihindari, bukan lagi merupakan bentuk penyimpangan seperti pada masa lalu, yaitu maksudnya adalah kelompok yang sangat jarang terjadi sehingga sekarang dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Munculnya berbagai aliran, munculnya berbagai paham di kalangan umat Muslim, baik ekstrem kiri, baik ekstrem kanan, dalam bentuk paham liberal yang berujung pada pendangkalan nilai-nilai agama, yang mendangkalkan nalar pikir umat Islam, maupun ekstrem kanan dalam bentuk radikal yang berujung pada terorisme. Sikap moderat dan toleran sudah seharusnya menjadi mainstream, harus menjadikan arus utama, harus mampu dijadikan sebagai konstruksi sikap dan perilaku keagamaan seorang Muslim, sehingga tidak sedikit nilai agama hanya dijadikan sebagai aksesoris, bukan menjadi substantif. Contoh masih segar di ingatan kita, kejadian di DKI Jakarta setelah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur, pada akhir tahun 2016 di awal tahun 2017. Berbagai kekerasan masih diagungkan atas nama Islam, yang tidak hanya menyasar orang-orang yang berpendidikan kurang atau yang berada pada tataran grassroots atau akar rumput, namun juga berkembang di berbagai lembaga pendidikan, baik umum maupun pendidikan Islam,
melalui dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Strategi-strategi menciptakan rezim pengetahuan yang diterapkan dengan tidak memberikan ruang bebas kepada pengetahuan lain dan tetap setia serta membela mati-matian nilai-nilai dan institusi barat yang merupakan produk peradaban dan solusi terbaik dalam menghantarkan kepada pemakmuran umat manusia harus diterima dan diikuti sebagai nilai-nilai universal, berjalan tanpa hambatan. Padahal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip universalisme Islam, sebagaimana komparasi yang dibuat Yusuf Qaradawi, yaitu bahwa yang pertama, globalisasi berpijak pada prinsip keberlangsungan bagi yang paling kuat, al-baqa lil al-aqwa, sementara universalitas Islam berpijak pada prinsip kemuliaan manusia dan kesetaraan dalam memikul tugas dan tanggung jawab dalam memakmurkan bumi. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi, bahwa dalam globalisasi interaksi antara pihak cenderung berbentuk pada hubungan antagonis atasan dan bawahan. Terjadi sekat-sekat yang begitu luar biasa. Sementara dalam konsep universalisme Islam, bentuknya adalah persaudaraan dan partnership. Oleh karena itu, mari kita wujudkan bahwa agama selain mempunyai fungsi pemersatu umat manusia, juga mempunyai potensi terhadap konflik. Ini harus kita bedakan. Namun konflik ini pada dasarnya ditentukan oleh pemahaman seseorang yang sering rigid, sering kaku, dan bahkan parsial. Semakin seseorang mengerti tentang esensi agama, maka kecenderungannya untuk saling toleransi atau disebut dengan tasamuh terhadap perbedaan akan semakin tinggi. Artinya bahwa ketika orang semakin memahami agama dengan baik, ketika seseorang semakin paham agama semakin dalam, maka seharusnya jiwa-jiwa toleransi itu harus bisa disebarkan dengan baik. Sehingga dalam menciptakan harmoni dalam pergaulan dan kemanusiaan dengan dasar saling mencintai dan menghormati yang merupakan fitrah manusia dapat diciptakan di bumi, dapat berjalan secara benar, dan dapat menemukan sebuah kedamaian, kebahagiaan, dan tujuan hidup sebenarnya atau secara hakiki. Untuk mewujudkan hal-hal itu, maka ada beberapa langkah strategis bagaimana kita harus mampu menggugat hegemoni barat terhadap Islam, termasuk Islam Indonesia, dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat melalui pendidikan Islam. Apakah itu langkah strategis yang dimaksud? Yang pertama adalah melakukan pribumisasi Islam, yaitu upaya memahami ajaran serta menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi umat Islam pada masa sekarang dengan pendekatan yang dinamis, pada pendekatan yang inovatif, yang kontekstual dan reflektif terhadap aspirasi lokal sebagaimana yang dilakukan oleh Gus Dur. Bukan seperti selama ini yang berlangsung. Dalam pembelajaran hanya sering mengutamakan ranah kognitif semata, ranah afektif
dan psikomotorik sering ditinggalkan atau bahkan tidak diprioritaskan, sehingga nilai-nilai agama telah mengalami proses pemfosilan, mengalami proses pengkerdilan, sebab dalam pembelajaran tidak memformulasikan secara kontekstual. Dalam pembelajaran tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sehingga pada akhirnya proses pendidikan tidak ada bedanya dengan pendidikan kapitalis neoliberalis yang mengukur keberhasilan pendidikan berdasarkan pada nilai tinggi. Sedangkan sikap dan perilaku mulia tidak perlu diapresiasi yang mengakibatkan krisis spiritual pada peserta didik yang dapat mengarahkan pada sikap radikalisme. Langkah strategis yang kedua yang dapat kita lakukan adalah melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional yang membuat umat Islam jatuh dalam situasi stagnan atau jumud dan kehilangan daya gerak psikologis. Maka harus dilakukan pencarian nilai-nilai yang mampu terorientasikan atau yang mampu berorientasi ke masa depan, seperti yang telah lama, yang telah digagas oleh Nurholis Majid. Pendidikan Islam harus mampu menghilangkan konservatisme logika kepada peserta didik dalam berpikir, dalam bertindak yang mampu melahirkan gagasan progresif demi memajukan ilmu pengetahuan. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya diorientasikan kepada kehidupan akhirat semata dan cenderung bersikap defensif, yaitu untuk menyelamatkan kaum muslimin dari gagasan-gagasan sekularistik barat yang justru akan mengancam, yang justru akan membuat standar-standar moralitas tradisional Islam itu hancur. Untuk yang kedua ini, yang bisa dilakukan adalah yaitu islamisasi ilmu, simplikasi silabus, dan integrasi ilmu. Sehingga pendidikan Islam akan mampu menjadi pusat pengembangan ilmu, sekaligus sarana transformasi ilmu dalam menumbuhkan budaya ilmu yang tidak stagnan dan mampu meletakkan ilmu pada tempatnya, dapat meletakkan ilmu sebagaimana mestinya. Adapun langkah strategis yang ketiga adalah menerapkan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang ditawarkan oleh Profesor Nursan, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, yang dicirikan dengan 4 hal, yaitu tawasud atau bersikap moderat. Walaupun manusia memiliki kebebasan, tetapi dibatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menerapkan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang berbasis nilai tawazun atau keseimbangan. Manusia dalam memandang suatu realitas tidak boleh bersifat ekstrim, baik ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Yang ketiga adalah yaitu menerapkan ideologi iktidal atau keadilan, bahwa sesama manusia harus saling memberikan kepercayaan, harus saling percaya, dan yang dibangun harus memberikan peran serta proporsional.
berperan secara proporsional sehingga hal ini akan mampu mewujudkan dengan cara yang benar-benar adil. Yang keempat adalah tatarruf atau universalisme, bahwa setiap manusia agar lebih mengedepankan pemahaman Islam yang bersifat universal, yang bersifat global, seperti keadilan, kemanusiaan, keselamatan, dan kesejahteraan. Jika langkah-langkah tersebut bisa dipraktikkan dengan baik dalam dunia pendidikan, maka pendidikan akan mampu mewujudkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang tidak mudah terprovokasi dan atau terlibat dalam tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan bullying, tindakan-tindakan hoak, tindakan-tindakan terorisme, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.